Betapa bangganya kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah kami yang luar biasa. Khususnya di hari ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa. Biarlah setiap kami Tuhan melakukan apa yang Kau perintahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami datang ke tempat itu, kami percaya Tuhan, hati kami penuh dengan kerinduan bertemu dengan Engkau Tuhan. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Mendengarkan segala sesuatu yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk di pagi siang hari Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia Bapa. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden kami Bapak Joko Widodo dengan seluruh tim Bapak. Dari pusat sampai yang ke daerah sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan. Orang-orang yang Kau letakkan dan Kau taruh di dalam pemerintahan kami Bapak. Adalah orang-orang pilihan-Mu Bapak. Dan mereka bekerja luar biasa. Mereka bekerja secara maksimal Bapak. Kami percaya Tuhan setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil Bapak. Untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia di Tuhan. Berikanlah hikmat dan pewahyuan juga buat para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kalau kami ada di kota kami, kota Pekanbaru, kami percaya kota inilah kota yang baik, kota yang nyaman, kota yang penuh dengan lapangan pekerjaan Bapak. Kami berdoa buat pemerintahan daerah kami Tuhan, dari gubernur, wali kota sampai tingkat ke daerah yang paling rendah sekalipun Tuhan. Mungkin juga Tuhan kami berdoa buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala pembina kami dengan keempat wakilnya. Gembala rayon kami dengan ketiga wakilnya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gembala kami yang baik Bapak. Gembala pembina kami yang baik. Kami berdoa Tuhan taruhkan hikmat yang luar biasa. Pewahyuan yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia bisa dimenangkan Bapak. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami semua terlibat aktif Bapak. Sampai kepada setiap anak muda Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami ada di GBG Hon Rayon 12 ini Tuhan. Jadikan semua kami Tuhan menjadi garam dan terang Bapak. Sehingga keberadaan kami Tuhan menjadi berkat buat lingkungan sekitar kami Tuhan. Khususnya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Bapak kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dari gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Allah sudah meletakkan firman yang luar biasa. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menjadi lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kami taruh komitmen di dalam hati dan pikiran kami. Untuk melakukan semua yang Kau perintahkan kepada kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertumbuhan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Haleluya. Inilah saat Engkau mencurahkan rohmu atas umat-Mu Tuhan.
gereja kami. Sekali lagi ada di tempat ini, lambaikan tangannya. Yang mau menikmati sukacita surga karena ada Roh Kudus, lambaikan tangannya sambil katakan haleluya. Kami bersukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
lagi, bekerja untuk Tuhan lebih lagi, menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita akan mendeklarasikan bersama pengakuan iman GBI, Gereja Bethel Indonesia. Kita deklarasikan, kita ucapkan bersama-sama 3, 2, 1. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pujian, kesaksian dari anak-anak kita di Rumah Bintang. Kami persilahkan.
Puji Tuhan, satu nyanyian yang sangat memberkati. Diberkatilah anak-anak rumah bintang dengan masa depan yang indah dan penuh harapan. Haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu memenuhi kami. Memampukan kami melayani-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku.
Kami mohon Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau naik untuk menyediakan surga bagi kami. Dan Roh Kudus turun untuk menyertai kami sampai ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami ya Bapa. Khususnya anak-anak-Mu yang datang di sesi yang kedua ini ya Bapa. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, Tuhan memenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami sehingga kami sampai ke surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang urapi kami Tuhan, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu kepada setiap kami. Kami boleh mengerti setiap benih firman-Mu yang ditaburkan ya Tuhan, bertumbuh 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat kita untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya juga menyapa dari jemaat Tuhan dan para pemirsa yang bersama-sama dengan kami secara onsite. Shalom, selamat mengikuti ibadah ini dan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, siang hari ini saya berikan tema pemberitaan ini adalah kebenaran kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita belajar dari firman Tuhan, dari Kisah Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan atau kita baca bersama-sama ya. Dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, maaf saudara. Kita baca sama-sama, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Nah saudara, tadi kita bersama-sama membaca atau mendeklarasikan iman pengakuan dari Gereja Bethel Indonesia. Nah sengaja saya melakukan itu hari-hari khusus seperti Natal, kemudian kematian, kebangkitan, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, kita membaca itu. Nah, saudara, dengan sebuah catatan, ketika kita mengerti pengakuan iman dari Gereja Bethel Indonesia, saudara dan saya tidak mudah untuk disesatkan. Salah satu contohnya tadi adalah bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, karena banyak pengajaran yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah 100%. Nah saudara, mari saya akan lanjutkan ya.
Bulan April kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Kita sering mengatakan Paskah, saudara. Dan selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang, saudara. Baik kepada muridnya maupun kepada orang banyak, saudara. Nah, itu membuktikan dia hidup dan dia menunjukkan bahwa kita memasuki musim yang baru. Juga dia ingin menguatkan setiap hati kita, saudara, agar tidak bimbang, tidak ragu bahwa Yesus itu hidup, dia bangkit, saudara. Nah, saudara, setelah naik ke surga, tepat hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun 10 hari sejak hari sekarang ini, saudara, kita akan memperingati Pentakosta. Tepat, saudara, pada waktu itu pencurahan Roh Kudus itu saat Pentakosta, di mana umat Israel itu berkumpul, saudara, di Yerusalem. Disitulah terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Nah, mari kita doakan sungguh-sungguh tanggal 5 Juni yang akan datang, tepat itu hari Minggu Pentakosta, saudara, itu terjadi satu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pentakosta yang ketiga itu terjadi atas Pekan Baru, atas Rayon 12. Itu terjadi suatu lawatan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama, saudara, menyimak daripada firman Tuhan ini. Mari, ada beberapa kebenaran. Ya, saya menemukan ada 5 kebenaran di sini. Kebenaran yang pertama, Tuhan Yesus itu naik ke surga, bahwa menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusan Tuhan Yesus di muka bumi. Saudara, Alkitab mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ke-8. Coba kita perhatikan sama-sama di situ. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Namun dia tidak selamanya mati. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan karena dia adalah Allah sendiri, saudara. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan daripada penebusannya, saudara. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara, bukti bahwa atau tanda telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa di surga. Dan tidak perlu diragukan lagi, itu sudah tuntas. Dan kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, pada waktu dia menghembuskan nafasnya, maka dia mengatakan apa? Sudah selesai. Saudara, kalau dia sudah mengatakan sudah selesai, artinya sudah tuntas. Apa yang menjadi kewajibannya di muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian dia sudah menuntaskan semua kewajibannya di muka bumi ini, bagian kita sekarang adalah menuntaskan amanat agung. Yang siap katakan amin, saudara. Bagian kita adalah menuntaskan amanat agung. Saya dan saudara itu hanya fokus ke satu titik, adalah menuntaskan amanat agung. Alkitab mencatat apa itu amanat agung? Pergi jadikanlah semua bangsa apa? Murid Tuhan Yesus. Artinya apa? Ke depan ini kita itu banyak-banyak mewartakan firman Tuhan. Saudara, karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara dan saya tidak perlu khawatir mau firman itu ditolak atau tidak, dikecam atau tidak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan melaksanakan apa yang difirmankannya.
Tapi tidak cukup hanya menaburkan firman Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu muridkan ke depannya. Dan saya rindu yang hadir di sesi yang kedua ini, semua kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, saudara. Semua ada di dalam pemuritan. Semua ada di dalam kul, saudara. Itu sebabnya yang belum ikut kul, cepat-cepat semua ikut kul, saudara. Saya mengulangi kembali. Yesus naik menyediakan surga bagi kita. Dan Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai kita sampai ke surga. Dahsyat enggak, saudara? Tidak ada yang dapat menyertai kita ke sorga tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya saya sedih kalau mendengar ada orang-orang yang berkata, tanpa Roh Kudus saya sanggup ke surga. Bagaimana caranya ke surga? Karena surga kita tidak tahu alamatnya. Bagaimana saudara sampai ke situ? GPS internasional tidak sanggup mendeteksi surga, saudara. Itu sebabnya hanya Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang sanggup untuk memproses, mengubah, membentuk, menyertai kita sampai ke surga. Itu Roh Kudus. Dahsyat ya. Jadi tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan sampai ke surga. Tidak akan sampai. Ya, saya pernah dengar itu kalimat-kalimat seperti itu, saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni dia yang tidak tahu apa-apa. Tanpa Roh Kudus gak mungkin dia akan sampai ke surga, saudara. Jadi ini yang pertama, saudara. Bahwa kebenaran yang pertama, Tuhan Yesus itu sudah menyatakan kesempurnaan pekerjaannya dalam karya penebusannya di atas kayu salib. Tetapi yang kedua, kebenaran yang kedua adalah dia naik, saudara, ke surga menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Ini yang tadi saya ceritakan. Dia menyediakan surga bagi kita. Kita akan membaca dari Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini dialog antara murid-muridnya dan Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, kita berimajinasi sebentar ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mau cerita nih kepada murid-muridnya. Bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan. Sebab itu dia mengambil satu pelayanan yang luar biasa. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, pelayanan membasuh kaki pada waktu itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh budak. Budak yang tidak punya harga di pasar. Siapa budak yang tidak punya harga di pasar? Para orang tua. Orang tua itu biasanya ditaruh di depan pintu rumah orang kaya. Di situ dia pegang lap, pegang waskom, dan ada airnya. Setiap tamu yang masuk ke rumah itu, dia harus lap kakinya. Saudara ingat, pelayanan seperti itu dilakukan oleh budak yang tidak punya harga di pasar. Budak itu kalau makin muda harganya makin mahal, makin tua makin tidak berharga. Itu sebabnya maaf ya para orang tua di tempat ini, mari kita balik keadaannya. Makin tua kita makin mahal, saudara. Ya, kenapa? Kematian orang percaya itu berharga di mata Tuhan, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara. Nah, oleh sebab itu kita makin tua harus makin bijaksana, saudara. Jadi bukan sebaliknya. Ya, makin tua itu makin bijaksana karena banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak yang kita ketahui, saudara, dari firman Tuhan, sehingga kita makin bijaksana. Sehingga waktu Tuhan panggil kita,
saudara. Itu sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu menyediakan tempat yang kekal bagi kita, yaitu surga. Tapi untuk menuju ke surga, itu dia harus kembali lagi. Untuk apa dia kembali? Menjemput kita, membawa ke tempat yang disediakannya. Tadi saya udah singgung, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu jalan ke surga. Tidak ada sistem GPS internasional sekalipun yang bisa mendeteksi jalan ke surga. Jadi satu-satunya yang dapat menghantarkan kita ke surga adalah siapa? Roh Kudus. Tuhan Yesus harus kembali. Itu sebabnya kalau berbicara Tuhan Yesus kembali, maka berbicara Tuhan Yesus naik ke surga. Yang sekarang dia ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga, saudara. Nah, inilah fakta-faktanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus menyatakan sekarang dia kembali ke dalam keberadaannya dia sebagai Allah, saudara. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga bukan berarti Allah Bapa di surga punya tempat duduk di sebelah kanan, saudara. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh itu adalah manunggal adanya. Ini adalah istilah ya yang selalu dipakai, saudara, begitu akrabnya, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah ada di surga sekarang. Dan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sama dengan kita ya, saudara ya. Kalau kita disebut dengan apa? Tangan kanan, saudara. Ya, tangan kanan, saudara. Artinya, saudara, kita itu manunggal, saudara. Menyatu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyatu. Itu sebabnya dalam pengakuan iman GBI tadi, bahwa kita meyakini adanya Tritunggal. Ini saya campur dengan teologi ya saudara. Karena di luar sana banyak pengajaran Dwitunggal, saudara. Ya, saudara, kita itu Tritunggal, bukan Dwitunggal. Apalagi satu tunggal, saudara. Enggak, kita itu Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, satu adanya, saudara. Sederhana ya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di luar sana, saudara, ini saya mau share aja ya, saudara. Di luar sana, saudara, banyak orang berkata orang Kristen ini menyembah manusia yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Seolah-olah orang Kristen itu begitu goblok, bodoh dengan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Saudara pernah dengar? Kami itu pernah ke Israel, saudara. Ya, kami pernah berkata-kata bahwa percaya kepada Yesus Tuhan, malah kami dibalik, saudara. Itu orang Kristen itu aneh begitu ya, karena dia menyembah manusia sebagai Tuhan, saudara. Nah, sebenarnya gini, kenyataannya hanya orang bodoh yang berpikir bahwa ada manusia yang bisa berubah menjadi Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Hanya orang bodoh yang berpikir bahwa ada manusia yang bisa berubah menjadi apa? Menjadi Tuhan. Coba saudara tunjukkanlah mana manusia yang berubah menjadi Tuhan, saudara. Yesus pada hakikatnya sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia adalah Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada. Saudara baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi apa? Manusia. Siapa yang dimaksudkan manusia? Yesus Kristus. Dia ada sebelum sesuatu yang diciptakan oleh Allah sendiri itu ada. Dia sudah ada. Artinya apa? Manunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus manunggal. Jadi bagaimana bisa manusia jadi Tuhan, saudara? Yesus itu pada hakikatnya sebelum berinkarnasi menjadi manusia adalah Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh karena apa? Firman-Nya. Jika dia adalah Allah, adakah yang mustahil baginya? Enggak ada. Allah menjadi manusia apakah bisa? Bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tentu bisa. Yang tidak bisa adalah manusia menjadi apa?
menjadi Allah. Nah, saudara tahu kan jawabannya, nanti kalau ada orang-orang bodoh yang bertanya begitu saudara, ya ini aneh begitu saudara. Jadi kita mesti tahu saudara, ya itu dianggap sebagai titik-titik kelemahan saudara. Wah, kok manusia yang disembah begitu saudara? Bukan. Yesus itu ada sebelum segala sesuatu yang diciptakan itu apa? Ada. Yesus sudah ada. Karena dia manunggal saudara. Jadi jelas ya saudara. Yesus sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Itu sebabnya saudara jangan pernah bersedih, jangan pernah khawatir saudara. Jika kita meninggal, kemana kita pergi? Kalau saya tanya, kalau kita meninggal, kemana kita pergi saudara? Bener nih, mantap enggak saudara pergi ke surga? Mantap enggak ya? Karena di luar sana saya juga banyak tanya saudara, sama ada seorang bapak, seorang ibu. Saya bilang, wah karena dia cerita macam-macam, saya tanya saudara. Maaf ya Pak ya, pertanyaan saya sederhana saja. Kalau nanti pulang dari, kita turun dari pesawat ini, Bapak dipanggil oleh Tuhan, menghadap Tuhan, kira-kira Bapak kemana pergi? Saya bilang gitu. Wah, langsung jawabannya A-O gitu, alias nggak tahu dia pergi kemana saudara. Tapi saudara dan saya yang mengerti firman Tuhan ini, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita pergi kemana saudara? Ke surga. Yuk sama-sama dengan saya katakan, ke surga. Kita mesti mantap saudara. Kita mesti mantap. Karena banyak pengajaran-pengajaran di luar ini memutar balikkan semua fakta-fakta saudara. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita pergi kemana? Ke surga. Selama kita tetap setia dan taat di dalam apa? Dia. Lah kalau saudara dan saya di luar dia, Alkitab mencatat, di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya selama kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya kalau dipanggil oleh Tuhan, kita berangkat ke surga, saudara. Harus jelas ini saudara ya. Mesti mantap iman ini. Ya, kali ini saya gabung-gabung dengan teologia supaya kita paham saudara. Ya, campur aduk yang di luar sana saudara. Kita dibilang goblok, tolol, bodoh saudara. Enggak, justru sebaliknya. Orang-orang itu yang bodoh, tolol saudara. Kenapa? Karena mata hatinya masih ada selubung yang menyelubungi saudara. Tapi ketika Roh Kudus yang menjamah, itu sebabnya kita perlu Pentakosta yang ketiga, gelombang yang dahsyat dari Roh Kudus. Maka apa artinya? Ketika Roh Kudus itu menjamah, Roh Kudus akan menginsyafkan orang akan dosa, hukuman yang kekal. Tuhan Yesus akan menyadarkan semuanya itu saudara. Itu dia. Jadi yang sekarang masih tertutup, Tuhan akan buka semuanya saudara. Saya berdoa dengan keberadaan kita ada di tempat ini saudara. Roh Kudus melawat tempat ini. Roh Kudus melawat jiwa-jiwa yang ada di sekitar ini saudara. Roh Kudus melawat dengan dahsyat saudara. Doakan selalu ya saudara. Itu yang kedua saudara. Tapi yang ketiga, Yesus terangkat ke surga, saudara. Dia menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi kita. Saudara nanti saya jelaskan ya. Sini saya setiap kali saya masuk ke titik ini, saya kagum, saya terharu ya saudara ya. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16 itu ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Itu kedahsyatannya saudara. Baiklah kita tegung berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, pada zaman perjanjian lama, para pemimpin agama itu saudara, ya pemimpin daripada bait Allah, itu disebut dengan imam.
tugasnya imam, saudara, adalah mengantarkan saudara, yaitu antara umat manusia itu dengan Tuhan. Menghubungkannya, makanya disebut sebagai pengantara, saudara, sebagai pengantara kita. Jadi dia mengantarkan kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, ya, para anggota daripada bait Allah itu, saudara, kalau ada keluhan, kalau ada masalah, kalau ada apa, itu dia yang menghantarkan menuju kepada Allah, saudara. Tapi di zaman perjanjian baru, karena Yesus Kristus berubah semuanya. Alkitab menyatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya disebut sebagai apa? Imamat yang rajani. Oleh sebab itu, saudara, pada zaman itu, saudara, imam musik ini, ya, para pemusik ini disebut sebagai imam-imam apa? Musik, saudara. Disebut imam-imam musik, saudara. Tapi sekarang saudara dan saya disebut imamat yang rajani. Bukan sebagai imam saja, tetapi sekaligus kita memimpin orang lain, saudara. Nah, untuk mewujudkan imamat yang rajani itu tempatnya adalah di kul, saudara. Katakan kul, saudara. Loh kok bisa? Oh iya. Saudara, kalau jadi gembala kul, engkau jadi imam sekaligus jadi apa? Raja. Betul enggak, saudara? Mana ada kul enggak ada anggotanya, saudara? Pasti ada anggotanya kan? 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dan engkau jadi imam, mulai di situ jadi imam, saudara. Belajar jadi imam di situ. Mungkin selama ini engkau bertanya-tanya, saya ini imam atau bukan ya? Di keluarga enggak ngerti, jadi imam atau bagaimana, saudara? Di kul kita akan belajar, engkau akan jadi imam. Pak, saya ini masih banyak kesalahan, tidak apa-apa. Semua juga begitu awalnya, banyak kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita bertobat. Kita memperbaiki diri. Tuhan, aku mau memperbaiki diri. Saya waktu pertama kali jadi gembala kul kan juga tidak ngerti, saudara. Gimana lah cara berdoa yang baik, tidak ngerti, belepotan. Gimana cara mengajar yang baik juga tidak mengerti. Menyampaikan firman Tuhan yang baik juga saya tidak mengerti. Lah orang namanya branch manager, saudara, tiba-tiba itu dipilih oleh Tuhan. Gimana? Semua saya tidak mengerti. Saya belajar dari kesalahan. Saya memperbaiki diri dari kesalahan. Lama-lama jadi mengerti. Kenapa saya jadi mengerti? Karena saya mau dibentuk oleh Roh Kudus. Saya mau diarahkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kalau saya bisa, saudara juga bisa. Karena Roh Kudus yang membantu kita. Sampai di situ saudara, tangkap ini. Ya. Minggu lalu tuh anak-anak muda, saudara. Malam anak-anak muda Pentakost, saudara. Temanya unik ya. Kamu bisa, aku bisa. Aku bisa, kamu bisa. Waktu saya terima tema itu, kok unik ya temanya ya, aku bisa, kamu bisa. Dari mana asalnya aku bisa, kamu bisa? Karena ini bahasa yang orang-orang dunia itu ucapkan begitu, saudara. Coba, emang dia aja bisa, aku juga bisa. Ah, ini bahasa orang-orang dunia yang maksudnya apa? Kalau kamu bisa, aku juga bisa lakukan. Itu adu kesombongan. Tapi bahasanya kali ini benar bahasanya sama. Aku bisa, kamu bisa. Karena Roh Kudus. Lain kan saudara? Karena Roh Kudus. Saya bisa, saudara juga bisa. Saudara juga bisa memimpin. Amin, saudara. Saudara juga memimpin, bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus. Yang penting pada waktu kita diproses, dibentuk saudara, kita belajar dari kesalahan kita saudara. Kita semua belum sempurna di tempat ini. Siap saudara? Siap menjadi imamat yang rajani. Saudara tahu ayatnya yang bunyinya yang terakhir itu? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang dahsyat. Yang besar. Wah, saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau pilih kami jadi imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar.
karena Yesus itu imam besar agung kita, maka saudara, ini yang saya dapat ya. Nyatakan segala keinginan saudara, keluhan-keluhan saudara kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kita mesti mengadukan kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah merasakan penderitaan saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah merasakan kelemahan saudara dan saya. Dia yang tidak pernah lemah, dilemahkan supaya dia bisa merasakan kelemahan kita. Dia yang tidak pernah sakit, dibuat disiksa sedemikian sakitnya saudara. Supaya apa? Kita yang sakit oleh bilur-bilurnya, kamu disembuhkan. Jadi dia sudah merasakan. Itu sebabnya apapun penderitaan saudara dan saya, adukan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ingat saudara, dia sebagai imam besar agung akan mendengarkan keluhan-keluhan kita. Dengan kita berbahasa roh saudara, dia akan tahu apa yang kita keluhkan. Mungkin bahasa Indonesia atau bahasa akal budi sudah tidak bisa lagi kita wujudkan. Tapi ketika saudara dan saya berbahasa roh, roh akan menolong kita untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan, apa yang kita maksudkan kepada dia. Dan dia tolong kita. Sekali lagi, jangan pernah ragu lagi. Pak Gede, kalau saya menghadap Tuhan mau ngadu itu jam berapa? Sekarapmu dewek. Saudara mau ngadu jam 6 pagi bisa, jam 7 bisa, jam 8 bisa, jam 12 siang bisa. Mau jam 12 malam pun juga bisa. Kalau terlambat sedikit bagaimana? Enggak ada saudara. Tetap Tuhan sedang menunggu saudara. Dia berjaga-jaga untuk kita. Karena sebagai imam besar agung, sebagai pengantara atas kita saudara. Dia berjaga-jaga 24 jam saudara. Itulah saya kagum dengan Tuhan Yesus. Bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidur saudara. Waktu saya butuh maaf waktu tidur. Saudara kita menderita dibuatnya. Kalau kita bisa tidur, tapi Tuhan Yesus saudara, dia berjaga-jaga untuk kita. Siap berdoa terus saudara. Tuhan Yesus tunggu kita. Saudara, banyak di antara kita yang latar belakangnya kan bukan Kristen, termasuk saya. Paradigma saya pada keyakinan yang lama menghadap Tuhan itu punya jam-jam tertentu, waktu tertentu, kondisi tertentu. Tapi kita di dalam Tuhan Yesus saudara, mau jam berapa bisa. Saudara, dalam kondisi apakah engkau sakit, engkau sehat, apakah engkau sedang diberkati, apakah engkau kurang diberkati, apakah engkau sedang menderita, engkau lemah, apakah engkau sedang bangkrut, atau engkau sedang menerima promosi yang luar biasa. Tuhan tahu seluruhnya itu. Tuhan tidak penting apa yang saudara dapatkan, tapi Tuhan sangat rindu saudara dan saya menghadap dia setiap waktu. Ini yang saya dapat saudara. Ya, jadi karena dia adalah imam besar agung kita dan pengantara, maka nyatakan segala sesuatu keinginan kita dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Kebenaran yang keempat adalah Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11, saya bacakan ayat yang ke-11 saudara. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ini sebuah fakta yang sangat luar biasa. Karena Yesus ini naik ke surga itu disaksikan kan oleh orang banyak saudara. Ya, bukan hanya 1-2 orang yang menyaksikan saudara. Ya, seandainya saya di situ saudara ya, saya akan menyaksikan saudara ya. Menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Pelan-pelan kakinya terangkat terus sampai ke langit begitu saudara. Awan menutupi saudara. Sampai dia tidak nampak saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia naik ke surga, berjanji akan datang apa? Kembali untuk menjemput kita.
Sekarang tanda-tanda kedatangannya itu sedang digenapi seperti tercatat di dalam Matius 24 dan Matius 25. Saudara kalau baca di situ, saudara akan mulai menemukan banyak munculnya Mesias-Mesias palsu. Mulai terjadi deru peperangan, saudara. Mulai terjadi kelaparan di mana-mana. Terjadi sampar, saudara. Salah satu bentuk sampar adalah COVID-19 ini. Maka disebut sebagai coronavirus disease 19. Kan begitu saudara ya. Jadi dia disease itu sampar saudara. Menyeluruh begitu kenanya. Bukan hanya satu kota yang kena, tapi hampir menyeluruh dunia ini kena saudara. Jadi itu kategori sampar. Jadi bukti-buktinya udah semakin nyata. Itu sebabnya mari kita bersiap-siap saudara. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tapi yang terakhir saudara. Yang kelima kebenarannya. Yesus terangkat ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai orang percaya sampai kepada akhir zaman. Dalam Kisah 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saudara, ini sesuatu yang dahsyat. Kuncinya saudara, Yesus harus terangkat ke surga. Oleh sebab itu Roh Kudus dicurahkan saudara. Nah, saudara, Roh Kudus dicurahkan ini untuk menginsafkan dosa daripada umat manusia, saudara. Roh Kudus ini dicurahkan juga akan memimpin kita, menolong kita, membantu kita, saudara. Dia akan menghibur kita melalui firman-Nya, saudara. Begitu banyak faedah daripada Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi sekali lagi, kuncinya Tuhan Yesus mesti naik ke surga. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah kita dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Tadi juga di pengakuan iman GBI juga ada. Sudahkah kita berjalan setiap hari dalam kuasa Roh Kudus? Sebab itu Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Siap saudara? Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah. Sekarang
tempat ini ya Tuhan. Curahkan atas setiap pribadi-pribadi kami. Sekarang terimalah Roh Kudus. Terima. Terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung-ujung bumi. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Semua yang ada pada kami adalah berasal dari Tuhan. Dan sudah sepantasnya lah kami memberikan yang baik, bahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dikuduskanlah persembahan ini, diberkatilah setiap umatmu yang menabur dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan